dalam beternak burung lovebird itu tidak ada yang pasti. Artinya apabila kita melihat situasinya tidak memungkinkan bisa kita panen, ya jangan dipaksa untuk membiarkannya tetap bersama indukannya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi ya. Hari ini saya akan panen anakan yang di belakang sana ya. Jadi alasan saya panen ya ada sebabnya ya. Jadi saya ambil dulu ya tempat untuk menampung anakannya. Oke, kita ambil dulu yang ada di dalam inkubator ini ya. Geser. Ini anakannya. Nah, jadi ya teman-teman semuanya ya, anakan ini saya loloh hanya 2 kali sehari ya. Tapi pada saat saya loloh itu temboloknya full ya, penuh ya. Untuk bisa penuh kita harus menggunakan spet, karena kalau kita menggunakan sendok tidak maksimal ya. Jadi kuat dari pagi sampai saya pulang kerja sekitar pukul, ini sekarang aja pukul 5 ya. Jadi masih sehat ya kondisinya. Oke, ini indukan ya, Dagreen dan Josan yang anakannya mau saya panen ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada alasan tertentu kenapa saya harus memanen anakannya di usia sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ya. Biasanya pada saat usia 1 bulan anakannya ini mati ya. Kali ini saya mau coba untuk panen ya. Jadi saya akan coba untuk tawarkan di Talawang Apiari, medsos saya. Oke, kita buka glodoknya. Ini 2 hari yang lalu saya pernah buka glodoknya ini. Mudah-mudahan hari ini anaknya masih hidup ya. Nah, biasanya nih dalam beternak burung lovebird ini ya, kadang-kadang tidak bisa kita duga ya. Kita buka hari ini, besok kita buka lagi anakannya sudah pada mati. Dan kebetulan wow, ada dinosaurus lagi tuh. Nah, ini ada cicak ya. Nah, teman-teman semuanya, pada saat membuka glodok seperti inilah biasanya ya kita khawatir ya. Tuh masih hidup, anaknya kecil ya. Nah, ini masih hidup, tapi nggak masalah nih, kan saya loloh ya. Saya panen karena kadang-kadang anakannya ini yang seperti saya bilang tadi ya. Saya dulu indukan ini ya tanpa saya buka, tiba-tiba pada saat saya mau lihat ya di usia 1 bulanan anaknya udah jadi bangkai semua. Nah, jadi hari ini ya saya pengen anakannya ini saya panen aja nih ya. Jadi nggak masalah ya. Saya coba loloh karena saya sudah punya pengalaman. Anakan seusia ini masih bisa diloloh 2 kali ya, pagi hari dan sore hari pulang kerja ya, dengan catatan ngelolohnya itu harus full ya, tidak setengah-setengah, artinya penuh. Temboloknya harus penuh kita isi dengan spet. Kalau sendok tidak maksimal ya. Oke, kita amankan nih anakannya ya, kita panen. Tuh induknya betina tuh, sangat galak sekali. Oke, biasanya mau nyambar. Oke, kita ambil. Tuh, ini kita ambil satu. Ini masih ada lagi. Anaknya cantik-cantik ini. Ini bisa nyerang seketika aja ya bro. Kita harus waspada. Oke, daripada terulang lagi kejadian seperti kemarin ya, jong dalam artian anaknya mati ya. Kalau nggak salah saat itu 3 ekor ya, mati semuanya, udah jadi bangkai. Nih, saya harus waspada. Ini anaknya bagus nih. Nah, ini ya teman-teman semuanya ya, kondisi glodoknya seperti ini ya. Ini glodoknya tanpa saya bersihkan, langsung ya kondisinya seperti ini. Saya tutup seperti ini tanpa dibersihkan. Nanti saya akan kasih bahan sarang di luar glodok untuk indukan merehab bahan sarang yang ada di dalam glodok, jadi dia akan bersih lagi ya. Oke, nah ini anaknya tadi ya yang kita panen, yang paling bungsu, paling usia 2 minggu nih ya. Ini paruh putih ya, paruh putih dari indukan Dagreen dan Josan. Masih belum nampak jadinya apa, biasanya kobal atau mangsi. Nah, ini anakannya yang nomor 2 ya, sepertinya paruh merah ya, dari Dagreen dan Josan tadi.
Oh ya teman-teman semuanya, kita lihat dari temboloknya ini, ya ini sangat dirawat oleh indukannya nih, penuh ya. Ini temboloknya penuh, artinya induk merawat anakannya ini dengan baik. Namun yang perlu dicatat, kadang-kadang yang terlihat terawat seperti ini ya, apabila indukannya stres atau sensitif, sering kita buka glodoknya, bisa nih ya mati. Karena biasanya yang saya temukan anakannya yang mati, temboloknya penuh namun sudah tidak bernyawa lagi. Nah ini ya bulunya nih, ya sepertinya nih bukan josan nih, ya agak coklat seperti itu. Tuh ujung bulunya tuh ya. Nah ini anakan yang paling besar, warnanya bagus ya menurut saya nih, paruh merah sayur yang bagus. Ini sepertinya akan jadi warna dagreen ya. Nih tuh gelap ya, sangat bagus sekali nih ya. Hanya kalah di pamor aja dari kelas-kelas yang klopet mahal nih. Tuh dari bulunya teman-teman bisa lihat nih tuh. Nah ini dagreen, coba buka sayap tuh buka sayap ya. Jadi ini dagreen ya, nih bagus nih. Temboloknya pun terisi penuh, artinya indukan merawat dengan baik ya. Namun kembali lagi seperti yang saya bilang, bahwa walaupun hari ini dirawat induknya, karena banyak kasus anakan yang mati temboloknya pun penuh. Oke, kita masukkan nih ya dagreen. Ini anakan dari dagreen dan josan, ada paruh putihnya dan ada dagreen. Yang satunya lagi sepertinya josan atau pasjo ya, nanti perkembangannya akan kita bahas lagi. Ini indukan tidak saya jemur, tidak saya mandikan juga ya, glodoknya pun tidak saya bersihkan, dan saya akan menambahkan bahan sarang di dalam kandang ternak saya ini untuk indukan mengambil sendiri dan untuk merehab bahan sarang yang ada di dalam glodok. Nah biasanya banyak pertanyaan, bagaimana sih cara mengatasi indukan setelah saya panen. Jadi di tempat saya seperti ini aja ya, pakannya tetap tidak ada perubahan, indukan langsung saya biarkan, kecuali kalau sakit. Apabila kondisinya sehat maka langsung saya lakukan ternak seperti ini. Dan untuk glodoknya apabila masih bersih tetap saya biarkan tanpa saya bersihkan. Oke teman-teman semuanya ya, ini dia hasil panennya, 3 ekor ditambah dengan anakan split ada 2 ya. Jadi saya melolohnya sekalian saja ya di dalam keseharian saya ngisi waktu. Dan itu yang saya bilang tadi ya, karena periode kemarin ya indukan ini saya buka cuma 2 kali, dan ternyata pada saat saya buka di usia sekitar 3 minggu atau 1 bulan, 3 ekor anakannya semuanya mati, sudah jadi bangkai. Dan kali ini ya saya ingin coba ya untuk meloloh nih ya anakan-anakan cicil ini ya. Jadi dalam beternak burung lovebird itu tidak ada yang pasti, artinya apabila kita melihat situasinya tidak memungkinkan bisa kita panen ya, jangan dipaksa untuk membiarkannya tetap bersama indukannya ya. Lebih-lebih kita tahu bahwa indukan ini indukannya agak sensitif ya, biasanya di usia 1 bulan dia tidak bisa melewatinya ya. Artinya pada saat masuk usia 1 bulan anakannya ya pasti ada yang mati, tidak semuanya. Jadi ini 3 ekor dari netas hidup semua saya panen. Oke, salam sukses semuanya dan jangan lupa bahagia, semangat.